Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membicarakan beberapa hal yang khusus terkait dengan tokoh dan penokohan. Saudara-saudara, tokoh dalam drama merupakan pelaku yang fiktif yang berperan ya, baik itu berupa naskah maupun dalam pementasan. Terdapat beberapa tokoh yang berperan seperti tokoh utama dengan porsi cerita yang besar dan tokoh pembantu yang memiliki pengaruh tidak terlalu besar bagi jalannya suatu cerita. Saudara, umumnya terdapat 4 jenis tokoh dalam drama, yaitu protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki peran utama dalam sebuah drama. Tokoh protagonis ini biasanya memiliki sifat yang baik, positif, ya, seperti berani, jujur, ramah, baik hati, lembut, begitu ya. Tetapi tokoh antagonis itu kebalikan dari tokoh protagonis, merupakan lawan dari tokoh protagonis. Artinya tokoh ini sebagai pemeran utama juga, namun memiliki sifat yang negatif atau buruk seperti jahat, pemarah, pendendam, sombong, gitu, dan sebagainya. Kemudian tokoh tritagonis adalah tokoh yang memiliki peran sebagai penengah antara tokoh protagonis yang baik dan tokoh antagonis yang buruk, dan biasanya memiliki sifat yang arif, yang bijaksana, begitu. Dan yang terakhir adalah tokoh figuran, yaitu tokoh yang memiliki peran sebagai tokoh pembantu, dan biasanya mereka ini memberi warna ya pada suatu cerita, begitu. Kemudian dalam sebuah pementasan drama dikenal pula tentang tokoh-tokoh yang berperan sebagai badut gitu, tokoh yang lucu begitu ya, tokoh badut, tokoh idaman, tokoh statis, dan tokoh dinamis. Saudara, tokoh gagal atau tokoh badut atau the foul adalah tokoh yang mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Kehadiran tokoh ini memiliki fungsi untuk menegaskan tokoh lain. Apakah itu tokoh utama ya, tokoh yang tadi saya sebutkan sebagai tokoh protagonis, antagonis, ataupun tritagonis. Kemudian tokoh idaman atau the type character sama seperti namanya ini ya, menjadi pahlawan dengan karakternya yang gagah, bijaksana, berkeadilan atau terpuji gitu. Kemudian tokoh the static character atau tokoh yang statis, tokoh ini memiliki peran yang tetap sama atau statis tanpa perubahan mulai dari awal hingga akhir cerita. Ya, dan tokoh yang terakhir adalah tokoh dinamis, tokoh yang berkembang, kebalikan dari tokoh statis. Maka tokoh ini akan berubah dari yang semula setia ke karakter yang berkhianat, dari yang semula merupakan pencuri menjadi seorang yang saleh dan budiman, begitu seterusnya. Penokohan itu berbeda dengan tokoh, maka kita akan membahas tentang penokohan. Kalau tadi kan tentang tokoh-tokoh gitu ya. Kalau sekarang kita akan membahas tentang penokohan. Penokohan itu artinya tokoh sebagai pemeran dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan ya adalah cara penulis dalam menggambarkan watak dari tokoh dalam sebuah cerita. Nah, kalau saya biasanya memahamkan secara sederhana begini, tokoh itu adalah orangnya, ya, peran yang diperankan. Tetapi kalau penokohan adalah karakter atau perwatakannya,
gitu. Kemudian di dalam penokohan ini terdapat beberapa jenis penokohan ya. Yang pertama adalah penokohan analitik. Jadi seorang pengarang menggambarkan watak tokoh ini secara langsung. Artinya seorang pengarang itu langsung menyebutkan apa watak tokohnya. Misalnya sifat pemberani, penakut, pemarah, pemalu, atau yang lainnya ya tanpa diimplisitkan, tetapi dieksplisitkan. Begitu. Kemudian penokohan dramatik. Lah, penggambaran watak tokoh ini secara tersirat atau tidak langsung. Kebalikan dari analitik tadi. Nah, penokohan yang dramatik ini terbagi menjadi beberapa jenis atau macam. Di antaranya adalah melalui penggambaran fisik tokoh, penggambaran lingkungan hidup si tokoh, gitu. Penggambaran tata kebahasaan si tokoh, pengungkapan jalan pikiran si tokoh, penggambaran oleh tokoh lain. Lah, ini adalah penokohan yang dramatik. Jadi, penokohan ini adalah karakter-karakter yang dibangun oleh seorang pengarang melalui cara yang tersurat maupun yang tersirat. Kalau yang tersurat berarti penokohan analitik, tetapi kalau yang tersirat berarti penokohan yang dramatik. Kemudian saya akan memberikan contoh penokohan yang digambarkan melalui fisik tokoh dan lingkungan hidup tokoh. Misalnya nih, penggambaran fisik tokoh. Saya teringat oleh Bapak Khurai Shihab yang menceritakan fisik Rasulullah. Beliau tidak tinggi, tidak pendek. Beliau berhidung mancung, memiliki rambut yang pada saatnya, pada zaman itu ya, bisa dibilang gondrong karena sampai ke ujung telinga. Tidak lurus, tetapi sedikit bergelombang. Nah, semacam ini. Ya, tokoh yang digambarkan dengan penokohan seperti ini. Tidak lantas disebutkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang ganteng, yang berwibawa, tetapi melalui penggambaran fisik yang seperti itu, maka seseorang dapat membayangkan atau berimajinasi akan fisik tokoh yang disebutkan. Kemudian penggambaran lingkungan hidup tokoh. Nabi dilahirkan di kota ini. Kemudian memiliki seorang paman yang merupakan tokoh bla bla bla. Kemudian pada masa remaja, beliau memulai berniaga. Kemudian di dekat rumah beliau terdapat bangunan yang disebut bla bla bla. Nah, semacam ini. Kemudian penggambaran tata kebahasaan tokoh. Jadi saya teringat dengan Ronggeng Dukuh Paruk dengan adanya umpatan-umpatan atau makian-makian atau dalam bahasa saya itu pisuhan dengan asu buntung jangkrik gitu. Nah, ini menandakan bahwa tokoh yang ada di dalam Ronggeng Dukuh Paruk itu bukanlah tokoh yang dia berpendidikan, berbudi pekerti yang baik begitu. Tetapi sebaliknya. Kemudian pengungkapan jalan pikiran tokoh. Bisa saja seseorang itu ingin mengatakan bahwa tokoh ini merupakan tokoh yang berpikir filsafatis misalnya pada suatu masalah yang dia hadapi. Dia tidak lantas memutuskan segala sesuatu secara sak-dek-saknyet atau serta-merta gitu. Maka bisa diungkapkan seperti ini.
Berulang kali dia mendesah. Kemudian memegang keningnya. Dan berkali pula dia mengatakan, andai saja mereka tidak masuk merangsek ke dalam, maka kejadian ini tidak akan terjadi. Andai saja. Nah, sama. Seperti ketika seseorang mengatakan seperti ini. Walau biasa, aku pikir ini tidak biasa. Seseorang yang mengatakan, buat apa aku dilahirkan? Bisa saja ibu memilih untuk tidak melahirkanku. Nah, demikian ya saudara-saudara. Kemudian dari penggambaran tokoh lain, maka kita bisa mengetahui karakter atau watak dari tokoh yang dimaksud. Misalnya, Andi itu tidak berbuat seperti itu. Aku yakin. Ini dikatakan oleh, katakanlah, Maura. Kemudian temannya yang satu lagi mengatakan, aku juga sama. Tidak mungkin dia melakukan itu. Mungkin ini adalah fitnah. Nah, tokoh yang dimaksud berarti bukan orang yang jahat. Dari mana diketahui? Dari dialog yang dilakukan oleh tokoh lain. Begitu. Baik, saudara, saya pikir pembicaraan kita tentang tokoh dan penokohan saya akhiri ya. Saya akan membahas hal lain di pertemuan yang lain. Silakan saudara jika ingin mengajukan pertanyaan, melakukan konfirmasi, atau memberikan respon. Saya tunggu di kolom komentar channel YouTube saya ataupun melalui grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.